彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Semua orang, pasang binatang berada di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata Hun Yu. Senyum hangat terus menempel di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar sebelum berhenti di Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menyerang ke depan. Ayo pergi! Melihat bahwa itu formasi telah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk maju. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari ombak binatang. Biaya. Jarak 10.000 kaki tertutup dalam sekejap mata. Kelompok ini melepaskan momentum mengejutkan saat ia bertabrakan dengan ombak binatang. Ombak dari Douki yang kuat tersiar keluar. Binatang buas dalam 1.000 kaki hancur sampai mati. Mengaum bahwa itu binatang buas telah dipancarkan sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiao yang terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Douki sesekali berayun, membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu mereka. Binatang buas di bagian luar dari pasang binatang itu tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka dapat mendorong dengan mudah. Begitu mereka masuk lebih dalam ke dalam ombak binatang, kemajuan yang tak kenal takut ini kemungkinan akan dihentikan. Realitas adalah seperti yang diharapkan kelompok Xiao Yan. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui pasang binatang dan maju 10.000 kaki, tekanan sekitarnya tiba-tiba mulai melambung. Beberapa binatang buas yang kuat mampu mengisi lebih dekat ke grup. Bau yang mereka berikan menyebabkan ekspresi banyak orang muncul sedikit kuburan. Sun Er secara acak melemparkan pilar Douki keluar dan membunuh 2 binatang buas yang menyerang mereka. Ledakan. Banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah liar dibebankan ke dalam kelompok. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiao Yan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi ia menemukan bahwa itu Hun Yu dan para ahli dari Aula Jiwa telah benar-benar lenyap. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh mereka dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa maju. Saat para ahli di depan menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah oleh masing-masing binatang yang mereka bunuh. Orang-orang ini. Mata Xiao Yan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan seorang senyum lembut masih menghiasi wajah Hun Yu. Namun, senyuman ini tampak sangat menyeramkan di antara darah dan mayat kental di sekitarnya. Xiao Yan gege, gaya ini akan segera rusak. Sementara orang-orang di depan sedang diblokir oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari-jari kaki mereka di tanah. Ikuti mereka! Xiao Yan mendengus dingin ketika melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Kelompok Xiao Yan bergegas melalui udara. Kelompok Hun Yu adalah beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak terlalu banyak menghabiskan Douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka beristirahat. Dengan demikian, mereka siap untuk menerobos.
Mata Xiao Yan menyapu kelompok Hunyu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakangnya. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada di belakang. Pria dengan siswa berwarna-warni, yang disebut Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku surga siluman Phoenix sedang menjaga sesuatu di belakangnya. Xiao Yan melihat Feng King Er di grup ini. Mengaum. Banyak raungan marah yang diisi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Xiao Yan diam. Ada lusinan elit Douzuns di kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan pada ombak binatang ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, kematian sia-sia hanyalah masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam sedikit adalah bahwa, itu bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semua orang, berhati-hatilah. Mempertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara King Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Gu King yang mengeluarkan ratusan cetakan tangan ketika Xiao Yan menyerang. Sidik jarinya bersiul dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Cai Lin, Yun Yun, dokter peri kecil dan sisanya di belakang diserang. Fast dan perkasa Douki tersebar sebagai binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dihilangkan. Berapa lama lagi? Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat yang bersamaan. Setengah jam. Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar berapa lama lagi. Sulitnya pengisian melalui ombak binatang ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak pergi semua untuk mengisi ke depan, kelompok Xiao Yan akan merasa lebih sulit untuk mengisi melalui gelombang binatang ini. Tingkatkan kecepatan kami, jangan biarkan binatang itu benar-benar menghentikan kami. Xiao Yan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam sebagai peningkatan kecepatan Xiao Yan. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan dari ombak binatang. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada semut dalam gelombang binatang tak berujung ini. Namun demikian, kekuatan yang meletus dari mereka sangat kuat meskipun jumlahnya kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Xiao Yan melambaikan tangannya. Pikirannya menguat saat serangannya yang lamban kembali menjadi ganas. Beberapa bekas kobaran api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang besar Douzun 9 bintang sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk bergegas maju. Sun Er dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa itu mereka akan membebaskan diri dari binatang itu deh. Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat binatang yang mengaum yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiao Yan merasa tertegun. Dokter peri kecil bergumam. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon kuno Bodhisattva, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya itu. Bayang-bayang pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Orang-orang ini masih mengejutkan di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Orang-orang ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa dalam hatinya ketika dia mendengar suara hembusan angin dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat pohon kuno Bodhisattva yang semakin membesar di matanya. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya melambat secara bertahap. Setelah itu, dia perlahan mendarat di belakang Hunyu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat pohon kuno Bodhisattva dalam jarak yang cukup dekat. Berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi mengejutkan. Itu tampak seperti pilar menjulang yang mendukung langit. Bagasinya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi setengah dari sebuah kota. Gelombang demi gelombang penyebaran udara segar yang kaya dari pohon kuno. Suara angin bergegas mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao Yan merenungkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas.
Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hun Yu sebelum mendarat secara perlahan. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu, yang berada di depan mereka, berbalik. Keningnya yang asli tampak santai saat dia tertawa, haha, semua orang akhirnya di sini. Karena tujuan setiap orang adalah pohon kuno Bodhisattva, aku tentu saja menunggu semua orang. Oleh karena itu, semua orang seharusnya tidak meremehkan pohon kuno Bodhisattva ini, hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan dapat melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut bahwa itu yang lain tidak akan mengikuti karena dia memahami daya tarik pohon kuno Bodhisattva. Hati-hati. Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva yang jauh. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikutinya. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan kejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu 5 sosok sebelum berkedut. Hadir juga jiwa mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada kesimpulan. Wajahnya dipenuhi keseriusan. Wayang, seseorang tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa itu Ban Sheng yang elit ini telah berubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka diliputi keringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah elit Ban Sheng menjadi boneka, yang di seberang benua memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Ban Sheng, seseorang akan menjadi eksistensi dekat dengan puncak dunia. Ban Sheng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan berubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan kedinginan di hati mereka. Ekspresi Hun Yu telah menjadi relatif buruk karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya mendarat pada elit kulit hitam yang berjubah kurus Ban Sheng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sepadat yang bisa terjadi. Bukankah ini leluhur Ban Sheng kami yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang dengan pohon kuno Bodhisattva dalam teks-teks lama dari klan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang elit Ban Sheng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Sheng asli, itu masih pada akhirnya seorang ahli yang dapat dianggap sebagai Sheng tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Apapun yang bahkan sedikit pun terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Lebih dari selusin pilar Douki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan ketika serangan boneka Ban Sheng hendak menyerangnya. Menyerang! Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng, kelompok Hun Yu tidak menunda lebih lama lagi. Leluhur, kami akan membantu membebaskan kamu dari rasa sakit kamu. Hun Yu melihat boneka berwajah berongga dan berbicara dengan suara lemah. Setelah itu, dia maju ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Majestic Douki mulai mengganggu boneka Ban Sheng. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Dengan refleksi dari kekuatan yang menakutkan, pertahanan pada Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka dengan cepat diterima oleh beberapa sesepuh bunga sekte. Xiao Yan berteriak keras. King Kong Glass Body. Cahaya emas tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan ketika teriakannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat ini. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari logam, mengambil keuntungan ketika perhatian boneka Ban Sheng tertarik oleh Gu Qing Yang. Dentang! Tubuh Xiao Yan terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah kembali setelah disambar oleh boneka Ban Sheng. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius ketika segel tangannya dengan cepat berubah.
Dua jari energi besar yang membawa aura pemusnahan tiba-tiba menerobos langit dan mati-matian menekan kepala boneka Ban Sheng dengan kecepatan seperti kilat.